Bismillahirrahmanirrahim. Untayan Kisah Para Wali Allah, susunan Syekh Ahmad Semaid, cerita 3. Ibrahim Al-Kawwas bercerita lagi. Aku meninggalkan negeriku menuju Makkah untuk berhaji. Kali ini tanpa kenderaan dan bekal apapun. Di tengah perjalanan aku tersesat sehingga tidak mengetahui arah mana yang harus dituju. Tiba-tiba terlihat olehku seorang pendeta Nasrani mendatangiku seraya bertanya, "Wahai pendeta Muslim, bolehkah aku menemanimu dalam perjalanan ini?" "Boleh," jawabku kepadanya. Memang kebetulan pula saya pun tak mempunyai teman yang lain. Aku tidak tahu dari mana datangnya pendeta Nasrani ini, dan aku pun tidak mahu bertanya. Hatiku berkata, syukur aku telah dikurniai Tuhan seorang teman. Kalau tidak, tentu aku akan terus sesat, tidak tahu hendak menuju ke mana. Kami pun berjalan selama 3 hari 3 malam tanpa merasakan makan dan minum. Kami merasa terlalu lapar sekali. Namun begitu, masing-masing kami terus berdiam diri di antara satu dengan yang lain. Kemudian dengan tiba-tiba pendeta Nasrani itu berkata, "Wahai pendeta Muslim, apakah kau tidak membawa makanan dan minuman untuk kita nikmati bersama?" Mendengar pertanyaan itu, aku agak terkejut sedikit. Selama ini aku berkata di dalam hatiku, apakah si pendeta Nasrani ini tidak membawa bekal makanan atau minum? Sudah 3 hari kita tidak makan dan minum. Rupanya dia tidak punya apa-apa. Maka dia bertanya pula kepadaku, apa yang hendak aku katakan kepadanya? "Ya, ada." Tiba-tiba terkeluar dari mulutku kata-kata yang berani itu. "Marilah kita nikmati bersama," usul pendeta Nasrani itu dengan wajah yang tersenyum. Celaka aku. Aku telah berdusta kepada diriku sendiri. Di mana ada makanan dan minuman yang aku akan keluarkan? Wajahku pucat lesi. Tiada jalan lagi bagiku melainkan dengan memohon kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menada tangan ke arah langit lalu berdoa, "Ya Tuhan hamba, wahai penguasa yang tidak terbatas, berilah hamba sesuatu untuk menutup lapar dan dahaga kami berdua ini, dan janganlah sampai hamba dihinakan di hadapan pendeta Nasrani ini. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarlah permohonan hamba ini." Tanpa diduga, dengan tiba-tiba turunan dari angkasa sebuah talam yang berisi roti, daging, dan sekandi air. Kami pun memakannya berdua sehingga kenyang, serta bersyukur kami kepada Tuhan Maha Pemurah yang telah menurunkan kurnia-Nya secara luar biasa itu. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan kami tanpa membicarakan apa-apa pun tentang bagaimana turunnya makanan dan minuman dari angkasa itu. Orang Nasrani itu kelihatannya tidak merasa heran, seolah-olah perkara serupa itu adalah biasa saja. Namun begitu, aku tetap takjub tentang hal itu, karena itu adalah pertama kali yang berlaku atas diriku. Kini sudah 3 hari 3 malam kami berjalan lagi tanpa makan dan minum apapun. Maka pada hari yang keempat aku berkata pula kepada pendeta Nasrani itu, "Wahai pendeta Nasrani, kini giliranmu pula lah untuk mengeluarkan apa yang ada padamu untuk kita makan dan minum bersama." "Baiklah," jawabnya tenang saja. Aku heran dan aku ingin lihat apa pula yang dibuatnya. Pendeta Nasrani itu lalu menadah ke arah langit dan berdoa. Tiba-tiba meluncur turun 2 buah talam yang penuh dengan makanan dan minum. "Sila makan," pelawak pendeta Nasrani itu. "Ini ada 2 hidangan, satu untukmu dan satu lagi untukku." Aku tercengang, tidak tahu apa yang hendak aku katakan. Bila dulu aku meminta kepada Allah untuk menurunkan makanan, aku hanya mendapat 1 talam saja. Kini si pendeta Nasrani itu mendapat 2 talam. "Sila makan," pelawannya sekali lagi. "Tidak. Demi Allah aku tak akan memakannya sebelum kau menjelaskan terlebih dahulu tentang makanan dan minuman ini," kataku kepada pendeta Nasrani itu. Pendeta itu lalu menjawab dengan wajah yang riang gembira. Katanya, "Selama saya menemani Tuhan, benar-benar saya tertarik kepada amalanmu. Dan saya yakin bahwa selama ini diriku dalam kesesatan yang nyata.
dan jelas sekali saya tak mampu berbuat seperti yang Tuhan lakukan itu. Karenanya saya bermohon kepada Allah dengan perantaraan kesalihan Tuhan dan kekeramatan Tuhan di sisi Allah. Semoga Allah berkenan memberi kami makanan dan minum. Dan rupanya doa itu dikabulkan Tuhan. Dan inilah dia makanan dan minuman yang diberikannya. Dan diberikannya kita 2 talam pula sebagai kurnia hidangannya daripadanya. Maka sekarang saksikanlah bahwa saya telah memeluk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alangkah gembiranya hatiku bila mendengar penjelasan Tuan Pendeta itu. Aku terus merangkulnya dengan perasaan terharu dan hatiku gembira tidak pernah gembira seperti hari itu. Kemudian kami pun makan dan minum bersama. Selesai makan dan minum, dia lalu bertanya kepadaku, "Kemana tujuanmu dari sini?" "Aku akan ke Makkah untuk naik haji," jawabku. "Aku akan mengikutimu ke sana juga," jawab pendeta itu pula. Kami pun meneruskan perjalanan menuju ke Makkah untuk berhaji bersama-sama pula. Sewaktu kami berada di Makkah, pada suatu ketika aku kehilangan dirinya. Lalu aku mencarinya ke sana kemari, sehingga aku menemukannya sedang giat bersolat di suatu tempat yang terlindung dari pandangan orang ramai. Aku pun menunggunya di situ sehingga ia selesai dari solatnya. Aku lalu memberi salam kepadanya. Ia menjawab salamku itu dengan baik dan penuh gembira. Kemudian ia berkata pula, "Tuhan, rupa-rupanya aku terasa diriku ini akan segera pergi untuk menghadap Tuhan Rabbul Alamin." "Bagaimana kau tahu?" tanyaku ingin mengetahui. "Aku tahu," jawabnya pendek saja. Dia lalu menghulurkan tangannya sambil berkata, "Aku berdoa moga-moga persahabatan kita ini diteruskan Allah nanti ketika kita berada di akhirat." Dia lalu menggoyang-goyangkan tangannya ke tanganku tanda mesra. "Amin," jawabku. Dia bangun untuk meneruskan sholatnya. Tiba-tiba ia menggeletar hebat, lalu jatuh di tempat sholatnya. Dan sambil membaca 2 kalimat syahadat, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Wajahnya kelihatan tenang dan bercahaya. Aku merasa amat sedih karena kehilangan seorang teman yang baik sepertinya. Aku kemudian memandikannya, mengkafankannya, dan mensolatinya, kemudian menguburkannya sekali. Dan pada malam itu, aku memimpikannya sedang berpakaian yang sangat indah di tempat kediaman yang amat indah pula. Aku pun bertanya kepadanya, "Bukankah kau ini temanku?" "Benar," jawabnya. "Alhamdulillah," ucapku untuknya. Dia ketawa suka dan riang sekali. "Bagaimana sambutan Allah kepadamu?" Aku bertanya kepadanya. Aku datang kepadanya dengan membawa dosa yang bertumpuk-tumpuk, namun Allah berkenan mengampuniku, karena aku telah berbaik sangka kepadanya, dan semoga Allah menjadikanku sebagai temanmu nanti di akhirat. Dia memberitahuku. Aku pun terjaga dari mimpi itu dan merasa sangat gembira sekali. Alhamdulillah, begitulah cerita 3 untayan kisah para wali Allah susunan Syekh Ahmad